Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, yaitu tentang tutorial ujian Microsoft Word khusus untuk perangkat desa. Dan ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya kayak gitu. Nah, di video ini yang kita bahas khusus di pembuatan kopnya ya, karena di pembuatan kopnya ini menurut saya ya gampang-gampang susah karena yang menjadi tolak ukur penilaian adalah ukuran-ukurannya. Jadi teman-teman saya itu kemarin itu banyak yang salahnya ya di ukuran-ukurannya seperti itu ya. Contohnya gini ya teman-teman, ini ada logo ya. Nah, logo ini nanti yang menjadi penilaian adalah ukurannya. Kalau ukurannya sesuai dengan soal, nah itu akan mendapatkan poin. Tapi kalau misal memang bentuknya mungkin sama seperti ini ya, tapi kalau ukurannya itu tidak sesuai dengan soal, ya nanti itu nggak dapat poin ya. Meskipun nanti kelihatannya di sini ukurannya sama gitu. Nah, karena yang dilihat adalah ukuran. Kemudian juga selanjutnya yaitu cara membuat ya ini nih logo telepon ini nih ya. Logo telepon ini seperti apa caranya? Nah, ini. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya. Kemudian cara membuat logo ini juga nih, logo email. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang pembuatan garis ini, ya. Garis di kepala surat ini seperti apa. Nah, jadi ada beberapa yang akan kita bahas ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dan semoga nanti membantu dalam proses ujian perangkat desa kayak gitu. Oke, kita close dulu di sini ya. Kita close, kita mulai dari awal ya. Don't save. Nah, Nah, dari awal teman-teman tentu saja seperti ini tampilannya. Jadi tampilannya itu tampilan belum membuka Word ya. Nah, caranya teman-teman pertama klik 2 kali di Word-nya ini, kemudian akan terbuka ya seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang blank dokumen. Nah, di sini. Klik. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Saya perkecil dulu. Nah, oke. Ketika teman-teman sudah membuka ini, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mengatur ukurannya dulu. Nah, ini kan ada di tab home, teman-teman bisa pergi ke layout. Ya, di layout ini teman-teman pilih yang size. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ukurannya. Nah, di sini ada banyak ya, ada A4, A3, A5. Nah, biasanya untuk surat di ujian itu sepengalaman saya pakainya yang A4 ini. Ya, ya di sini ya. Kita misal pakai yang A4 di sini, kita klik. Nah, maka ukurannya akan otomatis berubah. Jadi jangan ngetik dulu ya, intinya jangan membuat logo apapun dulu, tapi diatur dulu. Ya ini apa kertasnya dulu diatur. Kemudian ini ukuran ya. Kemudian setelah ukuran itu marginnya biasanya. Marginnya di sini bisa kita klik. Nah di sini kan ada banyak banget nih, ada ini ya, ada banyak pilihan lah. Nah biasanya yang digunakan itu customnya ya. Misal yang mau kita gunakan ukuran 1,5 misal marginnya atau 0,5 gitu. Nah, di sini bisa teman-teman pilih yang custom margin. Custom margin. Nah, di sini kalau misal nanti ukurannya 1,5 ya, di sini berarti teman-teman tinggal ganti ya. Biasanya top sama left itu kadang ada yang berbeda. Top sama bottom biasanya sama. Tapi kalau left dan right ya, left dan right itu sama, tapi right dan bottom kadangan gitu, beda. Misal di sini 1,5 kita tulis 1,5. Nah, misal 1,5 semua ya, berarti 1,5. Saya pakainya titik nih, karena ini Word-nya tahun 2021. 1,5, 1,5. Nah, di sini kemudian orientasinya itu potret ya, karena bentuknya itu memanjang ke atas ya. Kalau landscape itu nanti panjang ke samping gitu. Kemudian ini tetap ya, kemudian di OK. Nah, kalau seperti ini akan berubah nih ya. Yang tadinya di sini berubah jadi ke sini. Nah, saya mau pakai yang satu saja ya. Kita klik margin, custom margin. Ini seolah-olah misal di ujian itu intinya ukurannya 1 gitu ya. Tapi nanti ini kalau teman-teman misal ukurannya misal 2,5 atau apa-apa ya, atau berapa gitu, teman-teman nanti ya disesuaikan dengan soal ujian. Jadi ini saya hanya memberitahu konsepnya saja kayak gitu ya. Kemudian oke. Nah, di sini saya pakai yang ukuran 1 kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ya di margin ini ya. Nah, kemudian
kalau sudah semuanya ya, ukurannya sudah, marginnya sudah. Nah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah membuat logo terlebih dahulu ya. Kita memasukkan logonya, kita pergi ke yang insert di sini. Ada insert. Nah, ini ada pictures ya. Kita klik di sini yang picture. Nah, pilih yang this device di sini. Nah, ini ya. Kemudian pilih ini kan saya sudah mempersiapkan nih. Saya sudah mempersiapkan sebelumnya, sudah download ya. Kalau teman-teman belum ada logonya, teman-teman bisa download dulu ya. Nanti saya masukkan dulu nih ya. Ini klik kemudian insert di sini. Nah, ini akan masuk. Ini cara pertama ya. Kalau cara kedua, ya, teman-teman tinggal masuk aja ke ini ya, ke file ya atau folder di sini. Nah, kemudian masuk ke dokumen, ke Word ya, di sini Word. Nah, di sini ada logo. Ini saya simpan di sini. Nah, teman-teman juga bisa dari di sini ya, kemudian klik kanan, kemudian pilih Show More Option, kemudian pilih Copy, kemudian ini keluarkan. Nah, di sini kemudian di paste ya. Klik kanan, pilih paste di sini. Nah, di sini juga bisa seperti ini ya. Jadi ada dua cara. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana ya. Nah, kalau teman-teman logonya belum ada, teman-teman bisa pergi ke Google ya. Di sini saya kasih tahu tutorialnya juga ya sekalian aja. Nah, misal di sini klik saja ya. Misal logo Kabupaten Cilacap. Misal lagi lah, Kabupaten Tuban misal nih, Tuban Jawa Timur ya. PNG. Ini enter. Nah, ini ada logo nih, Kabupaten Tuban nih ya. Di sini pilih, bisa ini, pilih yang ini nih, logo Kabupaten Tuban, download. Nah, klik di sini. Nah, di sini apa ini? Nah, bisa di-download di sini juga ya, teman-teman ya. Nah, ini kan ada, nah, buat klik untuk download ini juga bisa nih ya. Nah, di sini juga bisa. Nanti teman-teman tinggal download sendiri ya untuk mempersiapkan tutorialnya ya. Di sini juga bisa ya teman-teman pergi ke gambar, kemudian ini bisa diklik gambarnya di sini ya. Kemudian ke gambar ini diklik kanan, kemudian di sini pilih save. Ini saya geser dulu ya di sini. Nah, klik kanan. Nah, maka di sini bisa menyimpannya di sini nih ya. Saya masukkan ke nah, bentar. Nah, ini ya teman-teman arahkan ke sini, kemudian klik kanan, kemudian save image as ya, klik. Nah, maka akan mengarahkan ke file ya. Di sini pilih dokumen, bisa saya masukkan ke logo ya, ke Word ya nih, Word, kemudian logo. Nah, di sini bisa di save, oke, save. Nah, kalau kita lihat di folder ya, kita lihat di sini di folder logo, pasti akan ada nanti cek ya, logo ininya, logo Tuban ya. Nah, di sini ada dua logo ya, ini Cilacap, ini Tuban nih. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan logonya. Ya, oke, next ya. Tentang logo, kita lanjutkan tentang logonya. Nah, ini kan sudah kita masukkan ke sini, tapi ini ukurannya masih terlalu besar ya. Caranya teman-teman klik dua kali di logonya ya, klik kiri dua kali di logonya di sini. Nah, kemudian pergi ke pojok kanan di sini, pojok kanan atas ada tulisan size ukuran ya. Klik kiri satu kali. Nah, di sini kita bisa mengatur ukurannya ya. Bisa mengatur ukurannya di sini. Nah, misal di sini saya pakai ukuran 1 ya. Ukuran 1,5 misal, 1,5. Nah, ini hanya contoh saja ya. Misal teman-teman nanti ukurannya 2 cm atau 2,5 cm, ya itu nanti disesuaikan dengan soalnya itu. Kemudian yang jangan lupa dah ini ya, log aspek rasio ini harus dicentang teman-teman. Kemudian di bawahnya juga harus dicentang. Karena apa? Untuk log aspek rasio ini adalah fungsinya untuk kayak mengunci gitu, kayak mengunci gambarnya biar nanti ketika dikeluarkan ya itu nggak berubah ya. Oke kan saja di sini. Nah, di sini akan mengecil sendiri ya. Nah,
Nah, inilah yang akan jadi bahan penilaian di ukuran sini nih ya. Nah, di sini nah, saya pakai ukuran 1 saja ya. Ini 1,5 terlalu besar. Nah, 1 kemudian oke. Nah, ini ya teman-teman di bagian ukuran ini yang nantinya akan menjadi bahan penilaian ya. Makanya saya bilang harus di log aspek rasio. Kenapa? Karena biar ukurannya ini tetap ya. Jadi ketika nanti Word-nya dikeluarkan, itu nanti ukurannya akan tetap sama kayak gitu ya. Makanya teman-teman jangan sampai lupa untuk yang log aspek rasionya gitu. Ini ukurannya 1 ya. Misal 1,2 deh, misal kayak kurang besar dikit kayak gitu menurut saya nih. Misal 1,2. Oke. Nah, oke lah segini lah ya, oke ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, ini logonya sudah oke ya berarti ya. Kita sudah dapat poin kayak gitulah. Katakanlah ini udah benar ukurannya itu 1,2 ya. Kemudian next kita di sini adalah menulis ininya ya, tulisannya. Jadi nanti teman-teman tulis saja dulu semuanya, nanti ngaturnya itu belakangan. Nah, di sini tulis pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian enter, di bawahnya berarti kecamatan ya, Kecamatan Binangun. Kemudian di bawahnya lagi Desa Pagubukan, Gubukan Kulon. Nah, di sini. Kemudian di bawahnya lagi berarti ini ya, jalan ya. Jalan di Ponegoro. Nah, kemudian telepon misal nomor telepon. Nah, di sini teman-teman siapkan setelah telepon biasanya kan ada logo teleponnya ya gitu ya. Nah, di sini teman-teman spasi dulu ya. Ya. Untuk mencari logo teleponnya bagaimana? Caranya teman-teman bisa pergi ke insert. Nah, ya. Kemudian ke simbol ya di sebelah kanan ini ada tulisan simbol, kita klik, kemudian pilih yang more simbol. Nah, ini memang sudah ada di sini. Tapi biasanya teman-teman kalau teman-teman ujian nanti di sini belum ada ya karena ini memang sudah saya pakai tadi jadi otomatis muncul. Jadi nanti teman-teman di sini pasti akan kosong ya. Disuruh mencari ya gitu. Kemudian pilih yang more symbols. Nah, pilihnya di sini kan ada banyak pilihan ya. Ada banyak banget pilihan. Nah, di sini teman-teman pilih yang wingdings ya. Pilih yang wingdings. Mana? W-nya mana? Nah, ini nih kelewat. Nah, nih ada wingdings. Kita klik. Nah, maka di sini akan ada logo telepon nih, telepon yang tebel ya. Ini ada logo telepon yang tebel, ini ada logo email. Nah, oke kita klik ya. Nah, di sini kemudian insert close. Nah, maka di sini teleponnya akan muncul sendiri ya. Kita tulis misal 0282 5489. Nah, misal ya. Kemudian email ya. Email. Kemudian logo, email spasi logo. Kita ke simbol lagi di sini, more symbol. Pilih yang wingding sama-sama ya. Sama seperti tadi ya. Wingdings pilih yang ini. Insert close. Nah, di sini akan muncul. Kita tulis di sini pagubukan kln misal @gmail.com. Nah, ini misal ya teman-teman. Nah, ini kan sudah ada logonya dua-duanya ya, Jalan Diponegoro, telepon, ini ya logo. Nah, ini penting ya teman-teman karena kalau teman-teman nggak tahu apa letak ininya, simbolnya, ini ya otomatis nanti nggak dapat poin kayak gitu. Nah, ini jangan nyari di Google ya, karena ini di Word ini sudah disediakan gitu. Kemudian misal di sini kode pos ya, kode pos 53283 misal, contoh ya. Nah, ketika sudah ditulis semuanya ya, ini udah ditulis nih semuanya nih teman-teman. Nah, ini baru teman-teman atur kayak besar kecilnya, tebal enggaknya, nah gitu. Jadi jangan satu-satu ya, karena apa? Untuk mempercepat pekerjaan. Jadi semuanya ditulis saja dulu, baru nanti disetting di akhirnya kayak gitu. Yang pertama, ini misal untuk fontnya ini kan masih Calibri ya. Nah, misal untuk ketiganya ini kita fontnya itu sama Arial misal. Kita blok saja 3 ini ya. Yang 3 ini kita blok di sini. Pilih yang ini nih, yang Calibri kita klik.
Nah, ini kan ada banyak pilihan. Nah, kita pilih yang Arial. Nah, di sini ya, ini ada Arial, klik. Nah, kemudian ukurannya. Biasanya untuk ukurannya itu yang paling besar di desanya ya. Misal ini untuk Kecamatan Binangun dan Kabupaten Cilacapnya, ukurannya itu 12. Berarti kita blok yang 2 ini, kemudian pilih yang ini, pilih yang 12. Nah, kemudian yang desa biasanya lebih besar ya. Berarti ini kita pilih yang 14. Nah, di sini. Nah, selanjutnya yang bagian jalan di Ponegoro ini biasanya ini samakan saja pokoknya ya. Samakan dengan Arial sajalah, sama. Arial atau apa nih? Ini ya. Arial tapi 10. Nah, ini ya, ini. Nah, oke ya. Nah, setelah itu next. Nah, ini biasanya tebel ya untuk tulisan ini ya. Tulisan kabupaten, kecamatan, dan desa ini biasanya tebel. Diblok saja semuanya ya. Jangan satu-satu. Biasanya kan ada yang kayak gini. Ini kemudian bold. Ini kemudian di bold. Nah, ini kalau kayak gini nanti waktunya kesita kayak gitu ya. Jadi lama kayak gitu. Padahal waktunya nanti kan cepat ya. Nah, teman-teman tinggal blok saja semuanya langsung kayak gini. Blok semuanya. Kemudian nah, maka akan otomatis tebal kayak gitu. Selanjutnya biasanya ini kan posisinya di tengah ya. Berarti kita blok saja semuanya di sini. Ya, kita blok bagian ini, kemudian pilih yang tengah ini. Nah, maka akan otomatis posisinya di tengah ya. Tadinya seperti ini, kemudian pilih yang ini ada gambarnya soalnya. Kalau teman-teman yang baru pemula banget belum pernah main Word ya. Nah, di sini ada gambarnya. Ini kan seperti contoh ya di tengah. Setelah itu ya. Nah, ini kan kelihatannya masih belum rapi ya, kayak ini jaraknya dari atas ke bawah ini masih terlalu apa ya, luas gitu. Nah, kita blok, kita pilih yang ini nih, paragraf ini. Nah, sebelah sini. Nah, ini kan line and paragraph spacing. Kita klik. Nah, kita mau yang berapa? 1,5 ya, ini ada 1,5, 1,15. Nah, biasanya ini nih, antara dua ini. Kalau nggak satu ya 1,15. Nah, kita pilih yang 1,15, klik. Nah, kemudian jangan lupa di ini, biasanya ada aturannya, disuruh remove space after paragraph. Biasanya disuruh seperti ini, teman-teman. Ya. Remove space after paragraph biasanya. Klik, maka akan jadi seperti ini. Kita ganti ukurannya 1,5 lah ya di sini. Nah, 1,5. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kode posnya kan masih di sini nih. Ini ukurannya 10 ya, berarti kode posnya harusnya 10 biasanya. 10. Nah, kode posnya kita arahkan ke sana. Nah, ukurannya di sana. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di sini. Ini sudah terlihat rapi ya. Nah, yang sudah kita bahas tadi ada logo, terus besar kecil ya. Oh ya, ini ya untuk jalan ini biasanya miring ya. Kita blok saja. Kemudian pilih yang ini nih. Sebelah huruf P ini ada namanya italic ya. Klik maka akan jadi miring. Kalau kode pas enggak sih, biasanya enggak miring. Nah ini ya, ini sudah setengah jalan kita menyelesaikan kopnya. Yang terakhir adalah membuat ininya ya, membuat garisnya, garis untuk kepala ini ya kopnya ya, kepala surat. Nah, untuk membuat garisnya kita pergi ke insert. Nah ya, di sini ya. Nah, kita pilih shapes ya. Di sini ada tulisan shape yang gambar kotak 0 ini ya. Nah, kita klik. Nah, kita pilih yang ini nih. Yang garis ini line ya. Klik saja. Kemudian teman-teman bisa tekan shift ya, ditekan saja. Tekan shift kemudian klik ya, klik kiri, tarik. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian lepaskan. Nah, maka kan otomatis garisnya lurus ya. Kalau nggak ditekan shift nanti nggak lurus. Kayak gitu. Nah, misal gini nih. Saya nggak tekan shift ya. Insert lagi. Tab. Nah, ini saya nggak nekan shift nih misal nih. Saya nggak nekan shift di sini. Nah, ini nanti bisa kayak gini nih ya. Bisa kayak gini ya. Nggak lurus kayak gitu. Nah, makanya teman-teman harus tekan shift. Nah,
Saya ulangi lagi, pilih ini, kemudian teman-teman tekan shift dulu, tekan shift, kemudian tarik. Nah, di sini otomatis nggak bakal menceng-menceng ya. Lepaskan. Nah, kemudian kita atur ya, atur ketebalan dari garisnya. Nah, di sini bisa teman-teman pilih yang shape outline di sini, kemudian pilih yang wake ya di sini, wake, kemudian pilih more lines. Nah, maka di sini akan ada aturan-aturannya ya di sebelah kanan ini. Saya geser dulu gambar saya. Nah, yang pertama untuk ukurannya the width ya di sini yang ada. Yang pertama ini warnanya dulu nih, color ya, colornya kita ganti di sini. Kita ganti jadi hitam. Nah, berubah kan jadi hitam kan. Kemudian untuk width-nya kita biasanya 4,5 ya. Nah, di sini 1, 2, 3, ini 4. Nah, 4,5 nih. Nah, ini ya, ini tebel ya. Kemudian untuk compound type ini adalah tipe ininya, tipe garisnya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih nih ya, di sebelah sini ada yang 2 garis, kemudian ada yang seperti ini ya, ada juga yang seperti ini, ada 3 garis ya, ada juga yang seperti ini. Nah, kita misal pakai yang tintik, misal pakai yang ini ya. Nah, ini sudah jadi, kita keluarkan saja. Set. Nah, di sini saya geser gambar saya dulu ya biar kelihatan. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman, ini kan garisnya ya. Nah, ini kan ada ukurannya nih. Nah, di sini ada 6,54. Nah, misal kita mau ubah ukurannya jadi di kertas misal 6,60 ya, berarti di sini kita gantinya di sini. Kita klik size-nya 6,60. 60 di sini. Kemudian jangan lupa ini nih ya. Yang teman-teman harus hati-hati, saya tekankan sekali lagi ya, adalah log aspek rasionya harus dicentang. Log aspek rasio ini harus dicentang karena apa? Karena kalau nanti nggak dicentang, kemungkinan nanti bisa ukurannya berubah kalau nanti di-close-kan ya, dikeluarkan. Oke. Nah, otomatis ini ukuran dari kertas maksud saya garisnya adalah 6,6 di sini. Nah, ini ya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian nanti. Kalau memang ini sesuai ukurannya, berarti dapat poin kayak gitu. Kemudian lanjut untuk positionnya biasanya di sini nih. Ya, position objeknya biasanya ini bisa juga di sini ya, more layout option. Nah, ini bagaimana disuruhnya bagaimana untuk ukurannya, alignment left, relief to margin atau seperti apa? Biasanya kayak gini ya. Alignment left, relief to margin misal. Kemudian untuk alignment ini topnya margin. Nah, di sini misal kita okekan coba ya. Oh enggak ding, salah. Nah, intinya seperti itu ya. Kalau misal nanti teman-teman diminta untuk positionnya di sini, ya teman-teman pilih more yang more layout option. Ya, di sini kan ada ini nih ya. Ada alignment, kemudian ada text wrapping ya. Misal nanti disuruh line-nya itu inline with text atau square atau apa. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ya. Ya, oke. Jangan lupa ya. Soalnya terkadang gini, disuruh alignment-nya disuruh left, relief to-nya relief to apa? Margin atau page atau column. Gini misal kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi penilaian juga nanti di position ini ya. Oke. Ya. Jadi jangan kaget nanti lah kalau misal ada bahasa-bahasa yang waduh ini apa alignment apa. Nah, kemungkinan kalau teman-teman baru merasakan satu kali ujian, kemungkinan ya seperti itu nanti akan merasakan waduh ini ada bahasa-bahasa yang nggak ngerti kayak gitu ya. Nah, oke mungkin seperti ini ya untuk pembahasan dari kop suratnya ya. Cukup panjang pembahasannya, tapi ini sangat penting ya teman-teman yang banyak yang harus diperhatikan karena ya inilah ya poin pentingnya karena nilainya nanti berdasarkan ukuran-ukuran yang harus sesuai seperti itu. Jadi teman-teman jangan hanya ngasal membuat suratnya. Ya bolehlah nanti kalau mungkin sudah bekerja tanpa ukuran itu oke. Tapi pada saat masih ujian karena yang dinilai adalah ukuran-ukurannya,
Jadi teman-teman nanti yang harus diperhatikan adalah ukuran-ukurannya, seperti itu. Ya oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman misal ada pertanyaan, teman-teman juga bisa WA ya, WA ke admin kami. Atau teman-teman mau order softfile perangkat desa ya. Alhamdulillah kita sudah banyak meloloskan. Ada dari Magelang, yang pertama itu dari Sidoarjo, yang kedua dari Kulon Progo, kemudian Magelang, Blitar juga ada, kemudian Tangerang, kemudian Cilacap ada juga, Banyumas ada, dan beberapa kota lain ya, yang alhamdulillah sudah lolos dari softfile yang sudah kami sediakan. Nah, itu prediksi-prediksi yang memang sudah pernah diujikan ya, jadi alhamdulillah sudah banyak yang lolos. Kalau teman-teman mau order, silakan bisa cek link di deskripsi ya, saya kasih di link deskripsi, nanti teman-teman akan terhubung dengan WA kita. Ya oke, seperti itu. Jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian suka video ini, like ya. Dan semoga bermanfaat, dan saya doakan kalau teman-teman mau ujian, semoga video ini bisa membantu ya, buat teman-teman yang mau ujian perangkat desa, khusus untuk perangkat desa. Oke? Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Video selanjutnya akan kita bahas tentang isi ya, atau isi dari suratnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.